Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Novli. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologia Romo Murid Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu materi dari mata kuliah dasar-dasar kependidikan dengan judul materi yaitu Landasan Teologi Pendidikan Agama Kristen. Dalam materi ini ada beberapa alasan mengapa kita harus melaksanakan pendidikan agama Kristen. Alasan yang pertama yaitu karena Allah adalah pendidik. Dengan dasar Alkitab di dalam Ulangan pasal 4 ayat 9-10 dan juga Mazmur pasal 32 ayat 8-9. Pendidik dalam bahasa lainnya adalah guru atau rabi. Ini adalah suatu jabatan yang sangat penting dalam kehidupan kependidikan. Karena lewat seorang pendidik akan menentukan bagaimana seseorang itu dapat menjadi pribadi yang baik atau menjadi pribadi yang buruk. Tuhan mendidik Daud dari seorang yang tidak bisa apa-apa menjadi seseorang yang berguna dan dipakai oleh Tuhan, atau yang kita biasa dengar from zero to hero, menjadi seorang yang nol kemudian menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang yang luar biasa. Kemudian ada juga Musa. Musa dididik Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Kemudian dia juga dididik di istana selama 40 tahun. Nah, ini menggambarkan kepada kita semua bahwa Allah itu adalah seorang pendidik yang baik. Nah, seorang pendidik itu adalah seorang yang penting, seorang yang mulia, dan pendidik itu adalah profesi yang baik. Kemudian alasan yang kedua adalah perintah Allah untuk mendidik dengan dasar Alkitab di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-2. Nah, perintah Allah untuk mendidik ini tidak harus di sekolah. Mendidik seseorang itu bisa di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan terkhusus di sekolah. Pada awalnya tugas mengajar ini atau mendidik ini diberikan kepada seorang imam, tetapi kemudian karena imam melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian muncullah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk mengajar dan menegur di kalangan orang Israel. Jika kita melihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 13, di sana Tuhan memberikan perintah untuk mengajar. Nah, kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan reward atau nilai penghargaan daripada Tuhan. Tetapi jika kita menolak pengajaran, kita akan mendapatkan ganjaran. Alasan yang ketiga bisa kita lihat dalam kehidupan pendidikan bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang penuh dengan misteri. Kenapa? Karena sekalipun mereka bangsa yang kecil, tetapi mereka adalah bangsa yang kuat. Sekalipun mereka sering dianiaya, tetapi kemudian bangsa Israel ini adalah bangsa yang tetap bertahan sekalipun mereka dianiaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena bangsa Israel menekankan kepada pendidikan, baik di dalam agama, budaya mereka, sehingga mereka dapat mengerti apa yang mereka harus lakukan, belajar dari setiap hal-hal yang sudah diajarkan kepada mereka. Kemudian alasan yang keempat yaitu teladan Yesus Sang Guru Agung dengan dasar Alkitab dalam Matius pasal 4 ayat 23 dan juga pasal 28 ayat 18-20. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan utama Yesus selama 3,5 tahun dia di dunia yaitu dia mengajar, dan Yesus sendiri memberikan sebuah amanat, sebuah perintah kepada setiap murid-muridnya, bahkan kita semua, yaitu ajarkanlah setiap ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi alasan yang keempat ini adalah karena perintah Tuhan, teladan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian alasan yang kelima yaitu teladan Rasul Paulus dengan dasar Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 43. Ada banyak hal yang bisa kita teladani dari Rasul Paulus, terkhusus di dalam sistem pengajaran atau pendidikan. Gereja mula-mula itu bisa bertumbuh karena pengajaran daripada Rasul Paulus.
gereja mula-mula dapat menjadi gereja yang survive itu karena pengajaran. Sehingga lewat keteladanan Rasul Paulus dalam hal pengajaran atau pendidikan ini menjadi sesuatu yang harus kita contohi, bahwa kita harus giat di dalam pengajaran atau pendidikan, bukan hanya di sekolah tetapi juga di dalam gereja. Kemudian alasan yang terakhir, yaitu alasan yang keenam, adalah praktik pendidikan di dalam jemaat. Dengan dasar Alkitab dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17 dan juga dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ketiga. Nah, di dalam dasar Alkitab yang sudah saya sebutkan tadi, di sana kita melihat bahwa ternyata jemaat itu juga mengajar. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa ternyata pendidikan dan pengajaran itu adalah sesuatu yang penting. Mengapa gereja dalam perjanjian baru itu menjadi gereja yang kuat? Mengapa murid-murid Yesus menjadi murid-murid yang misionari? Mengapa orang Israel menjadi bangsa yang kuat? Alasannya cuma satu, karena mereka kuat di dalam pengajaran. Jadi pengajaran ini harus dipertahankan, pendidikan harus dipertahankan. Karena kalau pengajaran hilang, gereja akan menjadi kerdil. Kalau pengajaran hilang, anak-anak Tuhan tidak akan bertumbuh. Kalau pengajaran hilang, gereja tidak akan maju. Puji Tuhan, demikianlah materi yang saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah lewat materi ini dapat memberikan pengertian bagi kita semua bahwa pengajaran dan pendidikan itu adalah sesuatu yang penting. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.